Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonometrika akan menerangkan tentang heteroskedastisitas yang beranggotakan saya sendiri Kumala Iza, kedua Sasti Amar Sabila, ketiga Liana Mutia Karakarim, keempat Amin Ramzi Yusuf Mualim, dan yang terakhir Hayati. Pertama, kita akan menerangkan tentang pengertian heteroskedastisitas. Adalah keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Oke, selanjutnya fungsi heteroskedastisitas, yaitu untuk menguji terjadinya perbedaan varian dari nilai residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Dalam analisis statistik, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada metode regresi. Persyaratan yang harus ditempuh dalam metode regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode penguji yang bisa digunakan, diantaranya uji Pak, uji Glaser, melihat pola grafik regresi, dan uji koefisiensi korelasi Spearman. Yang pertama, uji Glaser. Uji Glaser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Yang kedua, uji koefisiensi korelasi Spearman. Metode ini mengkorelasikan variabel independen dengan nilai residual. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan uji dua sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual dapat disignifikan lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Yang ketiga adalah melihat pola gambar atau titik pada scatter plots. Metode ini yaitu dengan cara melihat grafik scatter plot antara standar prediktif dengan standar residual. Ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plots, sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual. Yang keempat atau yang terakhir adalah uji Pak. Metode uji Pak ini dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat dengan variabel independen X1 dan X2. Kriteria pengujian dengan sebagai berikut. HO tidak ada gejala heteroskedastisitas. HA ada gejala heteroskedastisitas. HO diterima bila signifikan lebih dari 0,05 berarti tidak terdapat heteroskedastisitas, dan HO ditolak bila signifikan kurang dari 0,05 yang berarti terdapat heteroskedastisitas. Salah satu contohnya yaitu melihat pola gambar dengan cara scatter plots. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah kita membuka program SPSS, kemudian klik variabel view. Pada kolom name baris pertama tuliskan X1, baris kedua X2, baris ketiga Y. Selanjutnya pada label untuk baris pertama tuliskan profesionalisme, pada baris kedua motivasi, dan baris ketiga kinerja. Dan langkah kedua yaitu jika sudah, selanjutnya klik data view lalu masukkan data penelitian sesuai dengan nama variabel yang ada pada tampilan data view tersebut. Untuk selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu klik Analyze Regression Linear. Langkah yang keempat yaitu setelah mengeklik Analyze Regression Linear, maka di situ keluar kotak dialog linear regression. Selanjutnya masukkan variabel profesionalisme X1 dan motivasi X2 ke kotak independen atau S, dan masukkan variabel kinerja Y
ke kotak dependent dengan cara klik tanda panah. Kemudian pada bagian method pilih enter, setelah itu klik plots. Langkah yang kelima, di situ akan muncul kotak dialog linear regression plots. Masukkan ZPRED pada kotak X dan SRESID pada kotak Y. Kemudian klik continue. Langkah yang keenam bisa kita lihat di gambar. Berdasarkan output scatter plot di atas diketahui bahwa yang pertama itu titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Yang kedua itu titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Yang ketiga itu penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Yang keempat itu penyebaran titik-titik data tidak berpola. Kemudian yang selanjutnya, solusi mengatasi jika terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang pertama itu melakukan transformasi data ke bentuk lain seperti log atau ln. Kemudian yang kedua, mengganti metode pengujian heteroskedastisitas dengan metode yang lain seperti uji Glatzer. Kemudian yang ketiga itu mengurangi jumlah data outlier data ekstrim. Kemudian yang keempat, menambah atau mengganti data atau jumlah sampel. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.